2 Samuel 16 ayat 1-23. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem. Sebab," katanya, "pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset." Kata Ziba, "Aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja." Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri. Shalom Aleihim, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melek haolam. Selamat Natal Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan hari ini. Selamat merayakan Natal bagi yang merayakan. Kita berjumpa kembali di acara Embun Pagi. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung di channel Hagios Embun Pagi. Yosef Paul Jang dengan ID 8517777245545. Dan kepada saudara yang baru pertama kali di Zoom dan yang di YouTube dan yang akan menonton siaran ulang, boleh bergabung di Zoom pada hari ini dan hari seterusnya agar kita boleh lebih dapat berfellowship bersama di dalam ruang Zoom ini. Mari kita mengikuti etika SOP dan ketika on cam tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, merokok dan minum, agar kiranya kita boleh tertib dalam mengikuti fellowship ini. Kepada member Semun Pagi, penerima bantuan Hagia supaya tertib, kehadiran sesuai SOP mohon hadir tepat waktu, sehingga pada saat berlangsung firman, Bapak Ibu sudah hadir dan setelah itu dianggap Bapak Ibu tidak hadir. Kita awali embun pagi dengan doa pembukaan oleh Ibu Susana Menik. Kami silakan Ibu Susana Menik. Baik, Bu Ros. Mari kita satukan hati, teman-teman. Ya Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang baik, kami bersyukur ya Tuhan dapat bersekutu kembali di komunitas Embun Pagi di hari ini. Baik yang di Zoom maupun di YouTube Tuhan.
Urapi setiap kami dapat menerima berkat, dan biarlah Tuhan Engkau sentuh roh hati dan jiwa kami, bersukacita di dalam-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, iringi kami dari awal hingga akhir, acara ini dapat terlaksana dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Urapi setiap kami yang bertugas, dapat menyelesaikannya tugas dengan baik. Tuhan Yesus, sentuh hati kami semua untuk siap mendengarkan segala firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema dan berkat marifat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapakku yang manis. Dengan segenap hati kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Susana Menik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu puji-pujian yang akan dipandu oleh worship leader kita, Bu Ambar dan Pak Edi. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Rosen. Salam Bapak Ibu Saudara. Merry Christmas. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Sebab Yesus Tuhan kami telah lahir untuk menebus setiap kami, umat kesayangannya.
kasih kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah kami, dan tidak ada yang seperti Engkau, baik di bumi maupun di surga. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fast His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fast His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Waktu saya berikan kepada Bu Rosen. Terima Amin. kasih, Bu Rosen. Haleluya. Terima kasih, segala kuasa, hormat, pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bu Ambar dan Pak Edi pujian hari ini. Kita akan memasuki sesi firman Tuhan. Kami mohon untuk bersiap-siap Pak Muragil dan Pak Yudi untuk
membaca Alkitab hari ini. Pak Yudi, yang pertama 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 23, Pak Uragil 1 Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Kita mulai dengan doa firman Tuhan oleh Ibu Indrawati. Silakan Ibu Indrawati. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul lagi di Zoom ini. Kalau kami tadi sudah mendengarkan puji Tuhan, sebentar kami akan mendengar kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk dan biarlah kami bisa mengabdikan kami masing-masing. Juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, firman-Mu, biarlah akan hikmat turun atas hamba-Mu dan apa yang disampaikan boleh bisa kami mengerti. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Indrawati. Minta tolong untuk Ibu Ana, Bu Santi dijadikan co-host. Pembacaan ayat Alkitab hari ini yang pertama Pak Yudi Lesmana, 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 23, 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 23, Pak Buragil Filemon 1 ayat 1 sampai 25, Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Silakan Pak Yudi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Ros. 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini
dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel. Dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu." Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Amin. Ya, Demikian, Bu. saya lanjutkan di Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Akipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil.
Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku. Sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan ku katakan tanggungkanlah semua itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutulis ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku berharap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepanjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Dimas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Yudi Lesmana dan Pak Buragil. Kita akan masuki renungan embun pagi dengan judul Karyawan Gua Hira oleh Dr. Joseph Pauljang. Kepada Pastor Paul kami persilakan. Silakan Pastor. Terima kasih, Bros. Tababan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan kesabaran dan kekudusan. Selalu jangan lupa, ya. Saudara, saudara, selama saya kerja sebagai kerja sekuler ya, sebagai profesional, saudara saya banyak mengamatin ya, termasuk saya sendiri. Ya, ada orang-orang yang ketika bekerja, ya, kenapa yang ini kerjanya bagus, yang ini kerjanya nggak bagus, saudara? Oh, karena eh, dia pinter, Pak. Saudara, pinter itu penting ya, saudara ya. Cerdas, pinter itu penting kalau dalam sebuah perusahaan, ya, saudara ya. Tetapi ternyata, saudara ya, saya mengamati lagi, saya punya junior dulu ya, dulu asisten manajer. Ya, zaman saya sudah jadi ya ininya dia asisten manajer saya. Hari ini dia sudah jadi managing director di sebuah perusahaan terkenal, saudara ya. Di perusahaan yang sama tempat saya dulu jadi manajer di situ, dia masih asisten manajer dan aduh ini orang, aduh capek deh sama orang ini ya, nggak pinter, nggak apa, culun gitu ya. Padahal umurnya cuma beda setahun sama saya. Yang umurnya cuma beda setahun, tapi ini culun banget, saudara ya. Tapi kita capek sekali ya ngurusin dia, ngajarin dia itu. Tapi sekarang dia sudah jadi managing director. Kalau bilang managing director itu gajinya kira-kira 100 jutaan, saudara ya, di perusahaan itu, kurang lebih ya. Nah, saudara, nah terus saya ngamati ya, anak ini hebat ya, kenapa bisa jadi managing director di perusahaan itu ya. Perusahaan ini, saudara ya, perusahaan yang mengerikan ya. Ya, yang saya cerita, saya dulu bonusnya itu kerja di situ 1 tahun ya, 1 tahun itu bonusnya saya itu mobil Suzuki Baleno baru itu, saudara ya. Bonusnya itu hampir 200 juta itu dulu saya kerja di situ ya, 1 tahun itu ya. Waktu saya masih level-level manajer ya. Apa yang membedakan, saudara? Kenapa ada orang yang pinter, tapi terus dia begitu, ada orang yang nggak pinter, tapi dia bisa karirnya bisa bagus. Dan ada lagi, saudara ya, ada yang nggak pinter, tetapi terus dia bikin masalah, saudara. Bikin masalah di kantor, terus
Akhirnya udah nggak pinter, udah bikin masalah, bikin ruwet, nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu, akhirnya tambah ribet. Saudara. Wah, orang begitu akhirnya di PHK, saudara. Biasanya jadi yang kerok. Tapi ada yang pinter, tapi ya kayak saya, saudara ya. Saya ini pinter ya kerja. Saya kerja apa mau ditarget berapa saja, saya nggak pernah nolak. Bos saya dulu mau kasih target berapa saja, bisa. Ketika yang lalu, wah udah heboh, saya bilang bisa. Kenapa, saudara? Kalau saya bilang bisa, pasti bisa. Karena saya orangnya terstruktur kalau kerja, ya. Anda tidak bisa, seringkali orang nggak menebak yang dalam pikiran saya. Tapi saya mengatur sebuah, kepala saya habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Dan ketika saya cerita, orang belum tentu ngerti yang saya cerita, karena nggak kebayang dan tidak duga kita akan melakukan itu, saudara. Nah, istilahnya itu kalau strategi perang itu, orang tidak mudah menebak saya, dan orang pun membaca saya pun selalu bilang, nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Ya mungkinnya, tapi selalu bisa. Kita bikin komunitas ini mungkin nggak? Bisa, mungkin. Jadi kan komunitas ini saudara kita jadi besar kan? Ya kan? Dulu semua bilang nggak mungkin ya. Amin Wijaya pun dulu ngomong nggak mungkin. Saya bisa besar, kita besar sekali sekarang saudara ya. Ya kan? Nggak kalah istilahnya proyek-proyek yang kita itu nggak kalah sama gereja-gereja yang gede-gede itu saudara ya. Proyek-proyek kita ngeri-ngeri ya. Kenapa? Kenapa? Sekarang saya bisa ya, dan banyak hal lagi ya. Ada banyak sekali ya tips-tips ketika kamu menjadi bekerja di dalam bekerja. Nah, yang pertama, saudara ya ingat-ingat ya, banyak karyawan ya yang dia bodoh, tetapi dia sombong, gengsinya besar. Saudara, kalau kamu bodoh, rendah hatilah, saudara. Kalau kamu orang yang tidak pinter, kamu rendah hati, saudara. Jangan tersinggungan kalau dimarahin. Dan jangan pernah berpikir, ya, balas dendam. Wah, aku dihina nanti, aku tak balas nanti. Saudara ingat, ketika kamu digaji, ya, seringkali yang dibutuhkan ya adalah kehadiranmu, saudara, supportmu. Ya, ketika kamu bisa mensupport perusahaan itu, minimum ya, minimum, saudara, itu pintu ada yang bukain, ada yang nutupin pintu kantornya. Bahasa kasar itu begitu, saudara ya, supaya bosmu jangan buka sendiri, nutup sendiri. Minimum itu, saudara, kontribusimu. Atau minimum ada yang bikinkan kopi buat bosmu. Nah, biarlah itu adalah kita, saudara. Artinya kita tetap rendah hati. Kita rumangsa, mungkin kita nggak pinter. Perusahaan itu maju begitu cepat ya. Saya pernah kerja di sebuah bank asing yang orangnya pinter-pinter sekali. Saya sampai ke pontal-pontal, sampai stres saya. Sehari itu saya di kantor itu saya bisa buang air 3 kali. Stres, saudara ya. Orangnya pinter-pinter. Saya waktu itu bahasa Inggrisnya belepotan. Itu mereka semua lulusan dari luar negeri semua. Ya. Bahkan yang lulusan dari dalam negeri pun minimum dari UI, saudara. Ya, katanya pinter-pinter. Saya cuma dari Satya Wacana, bahasa Inggris saya masih belepotan. Tetapi, saudara ya, karena waktu itu saya cuma berpikir apa? Orang panggil Paul, wah semua saudara ya. Dari saya ini administrasi di bank itu ya, saya jadi administrasi di situ untuk corporate banking ya, saudara ya. Jadi karena saya kerja di administrasi, saya setiap kali beresin file, saya cuma filing ya. Ketika file saya baca. Nah, lalu ada yang iseng ngerjain saya, saudara ya. Si atasan saya ini, ya, pokoknya senior saya ini, oh itu ada customer rewel. Saya dikerjain, saudara, suruh ketemu. Suruh ketemu, karena suruh ketemu, saya kan takut. Aku bisa ngomong apa nih? Panik saya, saudara. Diajarin sama dia cara ngomongnya. Ini apa? Ini apa? Kamu gitu aja nggak ngerti. Saya nggak sekolah. Diajari semua, saudara. Saya dikerjain bolak-balik kerjain. Dan saya tahu saya sedang dikerjain. Tetapi dalam pikiran saya, ketika kamu ngerjain saya belajar dari kamu. Karena waktu itu saya rendah hati, saudara. Dan saya tahu saya sedang merendahkan hati. Sehingga semua orang bilang, goblok kamu lain kali jangan mau. Kamu lagi dikerjain. Saya bilang, nggak apa-apa, aku belajar. Semua orang pada heran. Sama, nanti ada lagi ya, ada dari atasan saya yang lain, senior saya yang lain. Ngerjain. Ini kamu belajar ini nih, saham. Udah diajarin saudara ya. Kamu nanti bilang sama orang itu caranya seperti ini. Terus saya ngomong seperti itu. Wah, belepotan ya.
Saya cuma pokoknya ingat intinya sama ujungnya. Akhirnya saya belajar beneran itu. Ya forex, saham, trading, apa ekspor impor, gara-gara dikerjain. Dan saya berkata, nggak apa-apa, aku belajar. Saudara, banyak orang ketika kita masuk dalam komunitas baru, lalu kamu merasa sok pinter. Karena padahal sebenarnya kamu tahu kamu tidak ngerti apa-apa, tapi kamu merasa pinter, saudara. Kamu gengsi, kamu malu kalau ketahuan kamu nggak bisa apa-apa. Bener nggak? Banyak orang yang sistem pertahanan psikologisnya, ketika masuk dalam satu komunitas, kamu nggak bisa apa-apa, pede aja lagi, rasanya udah bisa semua. Kalau ketahuan nggak bisa gimana? Ya pokoknya ngeyel, menang ngeyel. Salah, saudara. Salah. Kalau masuk dalam satu komunitas kamu memang nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti. Dikerjain nggak apa-apa. Kalau kelewatan berarti itu bukan komunitasmu, saudara. Tetapi kamu jalanin saja. Kalau kamu masuk dalam pekerjaan, dalam kantor, ya nikmati saja, saudara. Apalagi itu suasana baru buat kamu. Kan ada masa probation 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan sampai setahun. Kalau kamu lagi belajar, biar nikmati, saudara. Ketika orang menghina kamu, kamu di selama ya tentu saja jangan disuruh telanjang, dipermalukan, diketawai ya itu beda. Tetapi kamu tahu kamu kerja dikerjain, kerjakan. Saya banyak melihat orang pada tidak mau, saudara ya. Jadi, oh bukan kerjaan saya. Oh, lu apa emang lu pikir gua goblok ini gini gini segala macam dia dia sambil sok-sokan begitu. Saya ngeliatin dengarkan mereka ngerumpi ya, goblok kamu. Saya bilang goblok kamu. Orang kamu kesempatan kok belajar. Satu, saudara, kamu harus rendah hati untuk mau belajar di dalam komunitas. Baik di kantor, baik itu di sekolah, baik itu di komunitas. Kalau masuk suasana yang baru, kamu belajar. Kamu jangan mengapa banyak orang tidak ke gereja? Bukan karena dia merasa gereja itu munafik, karena kamu tidak mau masuk ke sebuah lingkungan yang baru untuk belajar. Ya, akhirnya masuk ke komunitas merasa keminter karena dia nggak mau, padahal dia salah, udah salah ngaco merasa paling benar lagi ya saudara. Nah akhirnya kamu tertolak dari komunitas, bukan karena kami benci kamu, karena kamu tidak bisa membawa diri di dalam komunitas, dan akhirnya dipecat saudara. Ya akhirnya karyawan-karyawan seperti ini kan akan diputuskan, akan ngaco. Udah kamu nggak mau belajar, merasa pinter, malah kamu mau ngajarin kita yang sudah pinter, kan repot, saudara. Satu pertama. Yang kedua, saudara. Ini saya cerita yang jelek-jelek dulu ya. Entah ini jam berapa nih. Saya ada 4 soalnya ya. Oke, cukup ya. Masih 15 menit. Yang kedua, orang pinter. Ya, dan saya sering cerita sama Anda ya. Ini orang pinter kerjanya, saudara. Tetapi modelnya kayak saya, sombong. Ya, saya dulu kalau kerja, mau target berapa saya tak jabanin, saudara. Tetapi jangan pernah mempermainkan saya. Begitu saya permainkan, tak tinggal hari itu benar-benar tak tinggal. Saya pernah ya baru jadi direktur di sebuah perusahaan, baru saya menjabat, saudara. Ya, saya nunggu itu dari bawah ya. Dalam 3 tahun saya naik cek, 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 udah langsung naik dari cuma GM, lalu jadi ya naik 2 tingkat, saudara ya, dari direktur di perusahaan itu, dari marketing direktornya. Terus, saudara, bosnya ini kurang ajar, saudara. Bosnya ini nih merasa dulu jualan dia sampai sampai kampanye pakai celana pendek, pokoknya mempermalukan diri sendiri, barangnya nggak laku, saudara. Begitu saya pegang, bos, cara kerjanya salah, tak ajari ya. Saya ceritanya begini, ini loh, ini marketnya seperti ini petanya seperti, di sini orang kuatnya ini, di sini mapping, saudara, tak ajarin. Ya terus kamu jalanin dong, dengan sombongnya bosnya itu ya, saudara ya. Jadi itu modelnya komisaris itu ada 7 orang ya, saudara ya. Yang satu itu orang Medan, belagu gitu ya. Ya karena kamu nggak kerjain, otak kerjain, tak kerjain. Jangan cuma bacot doang kamu, jangan cuma baca, oh tak kerjain Pak, tak kerjain Pak, tenang Pak. Yang penting Pak harus percaya saya jalan dulu ya. Kalau saya salah, saya mengundurkan diri, tapi lagi begitu, tak tantang saudara ya. Itu omset cuman, aduh saudara ya, omset 20 juta aja sampai mempermalukan diri sendiri. Ya 20 juta, 40 juta, tapi diutang semua nggak ada yang bayar saudara ya.
40 juta tapi nggak ada yang bayar. Tak pegang saya, saudara. Set, langsung miliaran, saudara, omsetnya, saudara ya. Ya karena cara kerjanya salah. Kerja saya, kamu ini ada setiap daerah itu ada orang kuatnya, tak datangin satu-satu, saudara. Dalam satu, jadi dalam 1 tahun itu saya di rumah cuma 10 hari. Ya, 1 bulan itu cuma 10 hari, yang 20 hari itu saya di pesawat, saudara. Saya turun di sini, besoknya saya sudah pergi ke kota lain naik pesawat. Jadi tiap hari saya naik pesawat tuh ya, saudara ya. Sampai bau awan tuh badannya itu ya. Naik pesawat tuh bau awan tuh kayak apa sih? Tak kerjain, saudara. Tapi suatu ketika, saudara ya, kita lagi diskusi, tiba-tiba bos ini, saya mau bikin begini, begini, mau dirubah. Saya sudah janji, saudara ya. Saya sudah janji sama orang, mau dirubah sama sini. Terus saya ngomong, Pak, jangan gitu, Pak. Nanti saya yang malu, Pak. Begini. Oh, kamu kan harus begini. Tak balik mejanya, saudara. Tak banting. Kurang ajar, Pak. Kamu, nah itu nggak boleh, saudara. Kalau kamu, saya merasa berjasa. Kalau nggak ada saya, perusahaan ini nggak bisa apa-apa. Kamu jualan aja, ambil jual pakai celana pendek, kamu ya jualan celana pendek, kamu di mall sampai mempermalukan diri nggak laku. Rasanya saya itu sudah berjasa buat perusahaan, saudara. Nah itu nggak boleh. Merasa berjasa sama perusahaan itu nggak boleh, saudara. Walaupun memang tanpa kamu perusahaan itu tidak akan maju. Tapi perasaan itu salah, saudara. Karena apa? Karena kamu digaji sama perusahaan. Karena kamu sudah digaji. Gajimu itulah upah dari jasamu dan perusahaan berharap kamu melakukan lebih dari itu. Jadi kalau kamu jadi karyawan, terus kamu merasa berjasa, kamu dosa, saudara, sama bosmu, saudara. Kamu kurang ajar. Apalagi kayak saya terbalik meja ya, saudara ya. Saking saya kalap gitu, dia mau ngerubah, saya sudah mutusin di lapang, mau dirubah keputusannya. Karena dia kan mau apa namanya supaya saya itu dijatuhkan, dia itu yang pegang kendali. Nah, itu biasa. Ya terima saja, saudara. Terima. Karena bos itu membutuhkan kamu angkat dia. Bos saya bukan penjilat, bos saya bukan masalah menjilat. Bos itu butuh merasa aman. Dari mana tahu kalau kamu tidak akan berkhianat? Ya dia harus percaya, nggak bisa, saudara. Kamu harus percaya sama bos, bukan dia yang kasih makan kamu. Anda harus ingat-ingat tuh. Ya, saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu. Ya, seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk dia loh. Untuk Tuhan, saudara. Sekalipun kamu tahu itu bosmu salah dan akan membawa kehancuran. Tapi itu bos, itu yang punya uang, itu yang punya barang. Kamu boleh berdebat, kamu boleh di situ berdebat dengan keras. Tapi keputusan tetap sama dia dan kamu tidak boleh sampai mempermalukan dia. Dan tidak boleh kamu, apalagi ya itu tadi ya, kamu merasa berjasa, apalagi sampai mempermalukan. Waktu tetap permalukan benar ya. Sehingga cerita akhirnya saya mengundurkan diri ya, mengundurkan diri dari situ. Nah, dan saya sering begitu ya, saya sering begitu. Jadi kalau saya kan suka bikin yang aneh-aneh, saudara ya. Cara saya bikin itu suka aneh, ngelawan arus. Dan itu selalu sukses, saudara. Orang seringkali tidak mengerti yang saya lakukan. Jujur, oh enggak mungkin. Mungkin. Ya kayak hari inilah, yang kita lakukan banyak yang aneh-aneh kan mungkin semua, kan terjadi semua. Nah itu kebiasaan. Cuman dulu saya sombong, kali ini ketika orang mencaci maki saya diam. Kalau dulu kamu berani caci maki saya, tak umat-umat habis, saudara. Anda berani menghalangi saya, mencaci maki saya, kalau saya lagi udah jalan, sudah diputusin, terus Anda berani berbalik, oh bisa tak umat-umat habis, saudara. Nah, sekarang saya sudah mengerti, nggak boleh. Apakah saya merasa berjasa untuk kita semua? Nggak bisa. Apakah Anda bos saya? Bukan. Kita punya bos Tuhan dalam yayasan ini, dalam komunitas kita ini ya. Bos kita Tuhan. Saya tidak merasa, dan tidak boleh kalian semua ada yang merasa berjasa di sini. Termasuk saya pun tidak boleh merasa berjasa. Kalau bukan karena saya, nah itu juga nggak boleh. Ya, karena saya kasih contoh yang baik. Ada karyawan tadi ya, yang dia goblok, saudara. Nggak pinter. Tapi orang ini rendah hati sekali, saudara. Sudah bodoh, nggak pintar tapi rendah hati. Siap, oke Pak, oke Pak, oke Pak. Kayak anak buah saya, asisten manajer yang sekarang sudah jadi managing director di perusahaan terkenal. Kalau saya sebut, Anda tahu dan Anda akan, wah hebat ya, gede banget itu perusahaan. Ya, itu perusahaan besar banget, sudah dan terkenal sekali. Itu udah jadi managing directornya sekarang. Gajinya ya kurang lebih 100 jutaan itu ya, saudara. Taksiran saya ya. Karena zaman itu saja sudah 70-an ya. Zaman. Saudara, orang ini tidak pinter.
Tapi orang ini tidak pernah ngelawan saya, saudara. Sehingga walaupun saya jengkel, kasihan saya hatinya sama dia. Jengkel, saya dedek, saudara. Goblok, kamu tuh dibikinnya dari apa dulu? Ibumu tuh lagi bikin sama kamu tuh, bapak kamu makan apa sih? Jangan-jangan makannya gelali imitasi, saudara. Ya. Gobloknya minta ampun diajari nggak pinter-pinter. Sampai kudu tak temenin. Pergi ke pasar, pergi ke dealer, pergi kemana, tak ajarin cara ngomongnya. Sampai gede, saya tuh nggak sampai pikir. Tapi sekarang dia jadi managing director, saudara. Dan saya yakin ilmu yang dia pakai pasti ilmu yang dari saya semua tuh. Satu-satunya yang mau ngajarin cuma saya, saudara. Tapi karena dia rendah hati, semua orang jatuh hati sama dia, saudara. Dia kalau dimarahin sama saja, iya, iya pak, iya pak, iya pak, iya pak. Ini orang sungguh saya bila saya belum pernah ngelihat orang ya, ya mungkin dia licik pura-pura rendah, saya nggak tahu. Tapi dia dengan siapa, bahkan dengan office boy saja, dia baik, saudara. Dengan office boy saja dia ngajeni, semua diajeni semua. Saya bilang, kamu nih goblok tapi masih ngurusin orang lain. Urus badanmu sendiri. Saya bilang begitu ya. Dan kita semua suka jengkel ya. Tapi orang ini memang baik. Orang ini memang rendah hati. Dan orang-orang seperti ini yang biasanya survive dalam sebuah perusahaan. Dan biasanya dia yang cepat naik. Mungkin naiknya agak lama. Tapi pasti dia survive dan dia pasti dia naik. Nggak mungkin orang goblok tiap hari ngeliat terus goblok terus. Nggak mungkin. Saudara. Pasti ada pinternya. Nah, makanya kita belajar tetap rendah hati dalam komunitas. Kalau kamu memang nggak bisa, nggak apa-apa terima. Mungkin kamu seakan-akan dikucilkan, nggak apa-apa survive aja di situ. Termasuk kalau lagi pacaran, mungkin kamu nemenin pacaran, kamu selalu keduluan orang terus, tapi kamu selalu jadi temannya setia. Teman saya ada ya, saya punya dulu apa namanya sales manager dulu ya, saya dulu kepala cabang waktu di Palembang. Sales manager saya itu botak, jelek, hitam, cerumut lagi saudara ya. Mata kacamatanya kayak patah botol saudara. Isinya cantik saudara ya, orang orang Tionghoa cantik. Kita semua sampai heran, Mas, kok kamu bisa dapat isi cantik begitu tuh Mas? Kita tuh sambil ketawa-ketawa karena memang ini orang udah botak, jelek, semuanya udah menjadi isinya cantik. Hehehe. Soalnya Pak Paul, ya, ya gimana ya, terus naning jalaran loko liyane. Dia sudah 3 kali pacaran tak temenin terus gagal. Akhirnya ke saya juga yang terakhir. Nangisnya kan sepacaran pertama putus nangisnya sama saya, kedua putus nangis sama saya, ketiga putus nangis sama saya lagi, keempat dek pacaran sama aku aja dek, jadilah dia sama itu saudara. Cantik itu saudara ya. Nah itu saudara ya, kamu tidak perlu pinter, kamu tidak perlu jago, yang penting kamu rendah hati dan kamu selalu siap sedia, selalu ada ketika bos membutuhkanmu, ketika atasanmu, manajermu, ketika atasanmu membutuhkanmu, kamu selalu ada di situ. Jangan orang ngincer kemana kamu ikut-ikutan ngelimpe, saudara. Kamu kalau rumah sakit goblok, kamu harus selalu standby di perusahaan itu. Cari muka, Pak. Bukan masalah cari muka. Menjilat, Pak. Kamu pikir menjilat gampang? Coba kamu tuh jilat tuh bosmu tiap hari. Jilat. Kalau kamu sanggup, saudara, hebat kamu, saudara. Jilat itu kamu pikir bukan pekerjaan. Kalau anak buahmu itu semua tukang ngamukan semua, yang suka ngantem kamu, saya mah nggak mau, saudara. Mendingan saya punya anak buah 10, yang jilat 5, saudara. Yang 5 yang bisa kerja. Atau yang bisa kerja 3 saja, yang 7 jilat, saudara. Supaya yang 3 ini ditekan sama yang jilat, saudara. Ya maaf, saudara. Capek, saudara. Anak buahmu itu ngamukan semua. Ya, wah, kamu wah, ribet kamu. Bekerja kok menjilat, Pak. Ya coba saja. Kamu kerjamu kamu sepintar apapun, kamu ngelawan atasanmu terus, nggak akan sukses, saudara. Tak jamin nggak akan sukses. Tetapi kamu kerja jilat terus, ya kamu juga tidak akan lama kalau kamu tidak pinter. Jangan bangga kalau kamu hebat, tapi kamu tidak bisa rendah hati. Menjilat, Pak, ya bukan masalah menjilat, ya itu bukan menjilat, saudara. Itu namanya rendah hati. Apa bedanya menjilat dengan rendah hati? Menjilat itu ya sama atasan kamu, wah kamu cari mukanya setengah mati, sama anak buah kamu injak, saudara. Nah itu berarti kamu lagi menjilat. Tapi kalau kamu rendah hati, kayak teman saya yang asisten manajer jadi managing director ya, sama office boy saja dia baik, saudara. Itu namanya rendah hati. Sama yang di bawah dia nggak nginjak,
sama yang di atas dia tidak gigit. Ya, itu namanya rendah hati. Kalau menjilat, sama yang di atas dia berusaha agresif cari muka, sama yang di bawah dia injek, saudara. Itu namanya menjilat. Nah, yang keempat, ya, kalau kamu ini orang pinter, ya, kamu ini sudah pinter sekali dan semua perusahaan bisa sukses gara-gara kamu. Saudara, itu semua sia-sia kalau kamu tidak rendah hati. Biasanya orang pinter itu tersinggungan. Kayak di yayasan kita nih, yang pinter-pinter tersinggungan, saudara. Di yayasan kita itu yang pinter-pinter kerja itu ngamukan tersinggungan. Dan itu bikin saya pusing, saudara. Ya kan? Udah gitu suka apa? Suka meremehkan orang yang nggak pinter. Goblok amat sih ini orang begini aja kok nggak bisa. Wah, saya tuh kalau lagi meeting yayasan itu ya, saudara ya. Nanti di belakang itu yang pinter-pinter itu, yang drive-nya tinggi-tinggi itu, ini Pak ini kok goblok banget gitu aja nggak ngerti. Oh gini gini. Ya bukan masalah pinter nggak, bukan masalah itu. Kita ini sama-sama. Ada orang yang ada orang yang apa pemahamannya cepat, ada yang lelet. Nah, masalahnya yang pinter-pinter ini merasa diganggu sama yang tidak pinter. Jangan, saudara. Saudara, kalau Anda pinter, berbahagialah. Ya, anak-anak saya kan rajin ya, rajin sekolah, rajin kerja, rajin belajar, disiplin. Lalu ada Arab-Arab ini, saudara, orang-orang dari Gua Hira ini yang malas-malas, saudara. Jengkel nggak saudara ngeliat orang malas begitu, anak-anak itu lagi belajar itu malah jalan-jalan, ngisep ganja apa segala macam. Saya bilang, biar aja mereka ngisep ganja, biar aja mereka malas, supaya kamu nggak ada saingannya. Coba kalau semuanya sekolah semua, pinter semua, kamu saingannya banyak, capek kamu. Bagus ada orang itu, biar suruh beresin nanti jambannya kamu. Kalau kamu nanti udah mau 40, kamu udah sukses. Orang-orang ini kan nggak mau sekolah, dia jadi tukang jamban, kamu jadi direktur di perusahaan, dia suruh beresin jambannya kamu. Ya, saudara ya. Jadi kamu yang pinter, nggak usah seneng kalau nggak usah kamu ribet kalau ada orang goblok. Nggak apa-apa, biarin saja. Mau diajarin kamu ajarin, nggak mau ajarin, terima kasih Tuhan. Engkau sediakan orang bodoh, orang malas, orang yang ganggu, orang yang begini, orang begitu, sehingga saya bisa hidupnya enak dan mereka yang malas-malas suruh bersihin sampahnya saya. Betul, saudara, bersyukurlah ya. Jadi yang penting jangan kamu yang malas. Kamu tidak usah merasa terganggu dengan orang malas. Kamu tidak usah menghakimi. Ya, nggak cinta dong, Pak. Ini bukan masalah cinta. Ini realistis. Ini realita kehidupan. Dia malas kan keputusan dia sendiri. Dia bodoh kan keputusan dia sendiri. Kalau dia bodoh diajarin mau, dia kan jadi pintar. Tapi kalau dia bodoh nggak mau diajarin, kan keputusan dia sendiri. Karena tadi yang pertama tadi gengsi. Ya kan? Nggak mau diajarin gengsi, malah sok ngajarin kita yang udah pintar kan? Banyak saudara ya, kamu goblok tolol masih ngajari saya. Kadang-kadang deg-deg hati kita ya, tapi kadang saya langsung ingat, "Oh, terima kasih Tuhan ada orang-orang yang kayak yang stupid yang begini rupa dom begini sehingga hidup saya jadi lebih baik kan." Saudara, kenapa saya jadi kelihatan orang baik, saudara? Karena ada orang-orang yang jahat kan. Aslinya saya baik nggak? Enggak. Aslinya sih tidak baik. Karena ada orang yang lebih jahat dari saya, rakus donasi, ya sehingga saya kelihatannya baik. Ya, saudara ya. Bersyukurlah ada orang yang nggak baik. Kamu jadi kelihatan baik, saudara. Tuhan Yesus memberkati.